J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dosen, enggak kelihatan Bu dosen? Belum tak buka ya. Baik. Pak Muhammad Anang Yusuf. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Bapak ngajar di mana? Saya ngajar di MTS Darul Ulum Kepondoko, Bu. Mana itu? Di Tembelang, Jombang. Oh, Jombang. Sama makam Gus Dur? Utara, Bu, sebelah utara. Hmm. Ya mungkin berapa? Ya, lumayan jauh. Oh. Ya, baik. Mari kita awali ujian komprehensif untuk Bapak Muhammad Anang Yusuf dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan dalam ujian ini pertama Bapak dipersilahkan mempresentasikan isi RPP secara singkat ya. Jadi komponen apa saja yang ada dalam RPP, lalu lampiran-lampirannya apa saja. Setelah itu kita diskusi dan sebelum ujian diakhiri nanti ada tes baca tulis Al-Qur'an sebentar. Monggo Pak, langsung presentasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk ujian komprehensif. Dan yang pertama di dalam RPP saya yang ada itu, Bapak bisa share screen, Pak. biar saya File buka RPP. dulu, belum saya buka, Bu. Sebentar, Bu, ya. Ya, file RPP-nya dibuka, lalu Bapak klik share screen. Ibu untuk masuk ke Zoom tadi, Klik share screen, Pak. Filenya dibuka, oke, sampun. terus share screen diklik. Bapak menuju file tadi lagi, diklik lagi. Filenya Bapak kan ada di bawah itu. Ibu. Nah, sampun. Ya. Monggo. Singkat mawon, Pak. 5 menit cukup. Yang ada di dalam RPP saya yaitu babnya bab 2 Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah kelas 7 semester ganjil, Bu. Ada pendahuluan atau yang ada itu apa ini? Langsung KD-nya saja. Oke. KD-nya kami mengambil KD 1, KD 2, dan KD 3. KD 1, 1 meyakini misi dakwah Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Hanya 1 KD. Terus KD 2 merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Madinah. Hanya 1. Yang ketiga, KD 3, yaitu memahami misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat di Madinah. Indikatornya untuk 1.1.1 hanya 1, 2.2.1 ada 1, dan 3.6-nya indikatornya
kami kembangkan menjadi 4. Terus dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari 6 indikator sudah tersampaikan. Dilanjutkan dengan materi ajar. Materi ajarnya, faktanya, cerita hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Konsep pengertian hijrah, prinsip. Ada sebab-sebab Nabi melakukan hijrah ke Madinah, isi dakwah Nabi SAW ke Madinah, prosedur, tahapan proses hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kemudian metode pembelajarannya pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, sedangkan modelnya menggunakan model PBL. Terus media dan sumber belajar. Media, kami biasa menggunakan PowerPoint pembelajaran dan LK, sedangkan sumber-sumber belajarnya ada buku SKI kelas 7, ada buku LKS, internet, dan lain sebagainya. Alat dan bahan bagaimana biasanya, terus langkah-langkahnya. Yang pertama, ada langkah pendahuluan selama kurang lebih 10 menit yang meliputi orientasi, persepsi, motivasi, dan yang terakhir pemberian acuan. Baru selanjutnya ke langkah inti. Di langkah inti kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan sintak pembelajaran. Yang pertama, ini seharusnya berbasis masalah atau problem. Jadi ada literasi. Tapi punya Bapak masih belum PBL itu. Gimana itu, Pak? Waduh. Ini ngeditnya kurang. Terus di dalam masalah, pemberian masalah ini seharusnya juga saya bukan discovery learning, Bu. Seharusnya masalah yang kami ketengahkan. Nah, iya. Gimana? Selanjutnya di situ di dalam kegiatan literasi sebelumnya siswa yang jelas di rumah sebelum proses belajar mengajar di sekolah sudah mempersiapkan dirinya, baru setelah ada problem, masalah, dibentuk kelompok, siswa disuruh mendiskusikan dengan kelompoknya. Setelah diskusi, baru mempresentasikan hasil diskusi, terus menyimpulkan. Begitu seterusnya bergantian dengan kelompok yang lain. Kemudian siswa menyimpulkan. Setelah siswa menyimpulkan, dievaluasi, mungkin saya evaluasi dengan mengadakan tes. Setelah tes, baru menyampaikan materi selanjutnya, baru penutupan. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Lampirannya apa saja, Pak? Lampirannya di situ ada peta konsep, ada materi pembelajaran, ada LKD, LKPD, juga instrumen penilaian ada nggak? Instrumen penilaian sikap, spiritual, sosial, dan keterampilan saya tidak ada, Bu. Terus pengetahuan. Loh, kok ora ono piye? Itu satu bab saya jadikan 3 KD, Bu. Saya jadikan 3. Lah, terus keterampilannya mana? Keterampilan nanti di RPP yang terakhir. Ya, untuk kepentingan ujian, Bapak tuliskan semua KD dalam satu RPP. Itu ya, Pak? Boleh catat, Bu. Iya, harus begitu, harus komplit. Nanti pelaksanaannya bisa dibagi-bagi tergantung kedalaman dan keluasan materi. Ditarik ke atas, Pak, halaman depan.
Bapak ngajar sudah berapa lama? Dari tahun 2008, Bu. Tahun 2018, 19 baru SKI. Dulu kuliah di mana, Pak? Di YAI Nurul Jadid. Itu punya pesantren Nurul Jadid Python, Probolinggo. atau jenengan ngajar di pesantren? Dulunya wonten. Dulu mondok di situ. Baik, kita lihat KD-nya ya, Pak. Mengapa KD-nya hanya ada 3? Ada 3, saya pikir untuk hanya mempermudahkan apa jenis ditulis semua, Pak. Ditulis semua. Pak, indikator itu indikator apa? Ditulis lengkap toh. Indikator pencapaian kompetensi. Jangan indikator tok ora ono apa-apa nih. Indikator apa? Bapak, bagaimana cara merumuskan IPK? IPK itu saya berdasarkan mengacu pada kompetensi dasar, Bu. Serta contohnya meyakini misi dakwah Nabi. Meyakini misi dakwah Nabi Muhammad. Itu KD apa itu, Pak? Itu spiritual, Bu. Sikap, ya? Sikap spiritual. Terus indikatornya apa? Indikator menunjukkan perilaku beriman kepada Allah dan mempraktekkan enggak itu sunnahnya. Terus kenapa materinya diubah itu? Jadi yang boleh diubah itu KKO-nya, Pak. Misalnya ini meyakini. Bapak cari KKO yang itu setara dengan meyakini. Bisa setara atau yang ada di bawah meyakini itu apa? Orang itu sebelum yakin dia harus punya sikap apa dulu? Menerima. Terus ini di sini misi dakwah kenapa menjadi perilaku beriman? Itu namanya tidak konsisten. Nggak boleh itu, Pak. Jadi yang boleh diubah itu ini kata kerjanya meyakini, karena ini sikap. Jadi gradasi sikap itu kan mulai dari mengimani, menerima, meyakini, menghayati, menghargai. Itu gradasi dari sikap spiritual. Nanti sikap sosial, misalnya merespon, orang, saya nggak tahu ini KD yang Bapak kutip, ini betul nggak dari KMA 183? KIKD-nya dari mana ini, Pak? KIKD-nya dari 183, Bu. Insya Allah seperti halaman itu. Berapa? Saya ragu ini merespon. Terus ini kan sudah MTS. Kenapa KD-nya ini memahami? Ya, Mas, masih telat. Sama kayak anak SD. Terus kenapa Bapak di sini IPK-nya kok lebih tinggi? Menguraikan, menganalisis, mengidentifikasi, menyimpulkan. Karena harus hot, Bu. Loh, kan tergantung tuntutan KD-nya. Nggak boleh Bapak itu mau melihat anak-anak itu sudah paham belum. Lalu kok indikatornya adalah dia mampu menganalisis. Ya itu nggak pas, terlalu tinggi targetnya. Cocok sama KD-nya gitu, Bu. Jomplang. Ya, malah harus di bawahnya. Jadi cara merumuskan IPK itu, misalnya ini, kemampuan memahami, itu memerlukan kemampuan awal apa? Memahami itu C berapa? Memahami itu C3.
Tenane, Bapak lihat dong kitab sucinya. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis. Jadi Pak, kalau memahami, itu Bapak pakai indikatornya menjelaskan saja sudah cukup. Tapi nanti apa enggak jatuhnya enggak alot Bu kalau menjelaskan itu Bu. Lah, memang ini indikatornya seperti itu. Nanti mau hot itu tergantung Bapak menyampaikan materi. Konten materinya seperti apa, lalu kemudian cara penyampaian materinya sudah technologically apa belum? Mungkin sebentar Bu. RPP hot itu dilihat dari KD-nya, indikatornya kah apa nanti ketika penyampaian materi Bu? Semuanya ketika penyampaian materi, muatan materinya, itu terlihat di langkah-langkah pembelajaran, Pak. Bukan di sini terus kok anak SD berarti RPP-nya IPK-nya menganalisis. Bukan begitu, Pak. Kalau memahami, jadi cara mengembangkan atau menurunkan IPK dari KD adalah dengan cara kita mencari kata kerja operasional yang itu setara atau di bawahnya. Kecuali, Pak, jika KD-nya bunyinya menganalisis. Misalnya KD-nya, KD3 menganalisis misi Nabi Muhammad. Nanti Bapak bisa di IPK-nya itu mulai dari mengingat, memahami, menerapkan. Di situ ada menguraikan, ada mengidentifikasi, ada menjelaskan, boleh bisa sampai 4. Kalau dia C4, nah kalau C2 mau dikembangkan jadi berapa? Ngoten nggih, Pak. Jadi jangan salah kaprah. Oh, hot. Tadi kan saya minta kepastian. Bapak mengutip KIKD ini dari KMA 183 atau dari mana? Jangan-jangan dari buku. Bukunya buku tahun berapa? Makanya saya tanya, ini MTS kok memahami? Nah, mestinya MTS sudah di atasnya memahami ya, mestinya. Nah, tapi saya juga nggak pegang KMA-nya, mestinya itu Bapak Ibu guru yang menjadikan itu sebagai pedoman, sebagai kitab suci ya, bahwa yang saya ajarkan itu sudah betul apa belum. Dan nanti Bapak harus cantumkan juga KD keterampilan. Oke, Pak. Masing-masing KD itu minimal dikembangkan menjadi 2 IPK, terutama KD 3 dan 4. Minimal, ya. Minimal. Semakin banyak, semakin bagus. Jadi, kalau indikatornya banyak, ciri-cirinya banyak, kategorinya banyak, ada kemungkinan KD bisa tercapai dengan baik, gitu ya. Semakin banyak indikatornya itu semakin bagus. Baik, turun Pak. Tujuan, Bapak dapat tujuan pembelajaran dari mana ini? Dari IPK, Bu. Oke. Nanti kalau IPK-nya diubah, tujuan pembelajarannya juga dirubah ya Pak, rumusannya disesuaikan. Harus memuat apa saja? IPK itu harus memuat tujuan pembelajaran, bukan IPK. Memuat ini, ABCD. Format ABCD. Coba ditunjukkan. Mana A, mana B, mana C, mana D. A-nya siswa ini, peserta didik. Behavior. Mempraktekkan. Terus C-nya C itu apa Bu? Apa itu Bu?
Pak, ini makna hijrah ya? Nggih, Coba di atas apa di atas? temanya Hmm. Jadi besok Bapak begini Pak, eh, KD, KD itu ada kata kerja dan ada materi. Oke, misi dakwah Nabi Muhammadnya, oke. Makna hijrah mampu nggih, menjelaskan penyebab Nabi melakukan hijrah, nggih. mengidentifikasi tahapan proses hijrah. Oke, oke, ya. Jadi hijrahnya kurang masuk, Iya, hanya dakwahnya Nabi di Madinah. lah iya itu. Coba lihat tujuan pembelajaran, Pak. A itu audiens, peserta didik. Terus behaviornya mana? Ya, Behaviornya itu ya IPK itu, Pak, behavior. C itu condition atau prasyarat yang harus ada agar siswa dapat mengalami perubahan perilaku. Mana C-nya? Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok, itu C. Nah, tujuan pembelajarannya Pak Anang ini belum ada degree-nya. Degree itu apa? Tingkatan. Bagaimana siswa misalnya menguraikan makna hijrah? Degree-nya apa? Dengan tepat, dengan lengkap, dengan baik. Silakan dipilih sesuaikan dengan materinya. Baik, terus ke bawah Pak. Materi ajar. Apa itu faktual? Fakta, kisahnya, cerita hijrahnya. Apa itu konseptual? Pengertian hijrah. Faktual, konseptual, prosedural. Kurang satu, Pak, metakognitif. Jadi mengapa atau apa hikmah di balik peristiwa hijrah Nabi? Itu materi yang metakognitif. Nanti ditambahkan ya, Pak. Terus kita lihat, tadi Bapak tanya, RPP itu hot di mananya? Tuh, pendekatannya scientific. Nulis scientific yang benar dalam bahasa Indonesia. Bukan seperti itu. Scientific, 4C, HOTS, dan TPACK. Itu pendekatannya, Pak. Jadi di langkah-langkah pembelajaran, Bapak harus mengintegrasikan itu. Yang disebut scientific itu apa? Saintifik itu pendekatan yang menyeluruh, secara menyeluruh. Biasanya langkah-langkahnya dikenal dengan sebutan 5M. Apa saja itu? 5M. Apa Lora? Oke, harus tes nervous ini. Mengamati, Oke, menanya, oke. Mengasosiasi, mengumpulkan informasi dulu, baru mengasosiasi, lalu mengkomunikasikan. Itu scientific. Lalu 4C, apa itu 4C? Wah, gimana Pak? Itu ciri RPP abad 21. Bapak harus mengintegrasikan bagaimana siswa itu creativity and innovation, kreatif dan inovatif. Bagaimana mereka critical thinking, berpikir kritis.
bagaimana mereka collaboration, mampu berkolaborasi, lalu bagaimana mereka communication, mampu mengkomunikasikan. Ini sudah ada, tapi Bapak lupa mungkin. Ditulis nanti di atas itu Pak, 4C dan TPACK. Apa itu TPACK? Nah, ini lagi, Bu. Bapak ketika menyampaikan materi itu memanfaatkan teknologi. Tadi Bapak sudah membuat PPT. Ya, technologically. Jadi Bapak memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan materi. Ya. Materi yang Bapak ajarkan itu juga harus kontekstual, kekinian. Misalnya kalau ngajar materi tentang hijrah, di tahap mengamati itu, Bapak bisa menayangkan video tentang fenomena hijrah di abad milenial. Iya, sekarang orang hijrah itu apakah betul sama dengan istilah hijrah di masa Nabi dulu? Bisa jadi dalam beberapa hal sama, tapi dalam beberapa hal berbeda misalnya. Kalau hijrah dari yang tidak memakai jilbab lalu menjadi menggunakan jilbab, oke. Hijrah meninggalkan yang tidak baik menuju ke lebih baik. Tapi kalau hijrahnya misalnya ada pelatihan bagaimana berpoligami misalnya. Wah, itu menyalahi dakwah Nabi itu ya. Di era sekarang ini ya harus dipikir ulang poligami itu misalnya. Belum lagi gerakan-gerakan yang lain yang itu dilakukan oleh kelompok-kelompok hijrah milenial. Nah, kalau Bapak sudah menyampaikan itu dan kemudian siswa mencari jawaban dari berbagai fenomena yang ada, itu namanya mereka sudah belajar dengan menggunakan pendekatan higher order thinking skill. Jadi harus berbasis masalah itu begitu, Pak. Biar anak-anak itu memahami materi hijrah Nabi itu bukan hanya sekedar materi, tapi bagaimana materi itu kemudian mereka gunakan untuk problem solving. Oke, itu TPACK. Kita lihat langkah-langkah pembelajarannya Pak Anang apa saja. Pendahuluan. Kegiatan inti. Kita lihat sintak itu apa? Sintak itu yang kita itu harus paham dengan apa yang kita tulis. Pak, sintak itu langkah model pembelajaran. Karena tadi modelnya menggunakan PBL, maka yang kita tuliskan harus sintaknya PBL. Lah, Bapak ini kok pakai DL? Salah iki. Diperbaiki ya, Pak. Kalau DL kan ada banyak tahapan. DL itu ada berapa? 6 apa 7? Kalau PBL kan hanya 5. Nah, model PBL nanti harus Bapak sinkronkan dengan 5M. Masih ingat apa saja sintaknya PBL? Atau sintak PBL yang nomor 1 itu apa? Menampilkan masalah. Ya, orientasi siswa pada masalah. Itu 5M-nya itu mengamati. Ya. Jadi nanti dikombinasikan itu Pak, digabungkan.
Jadi tahapan PBL-nya apa, nanti di bawahnya dalam kurung tahapan 5M. Mengamati di PBL apa, menanya di PBL apa, gitu ya Pak? Harus diperbaiki loh. Besok saatnya PPL harus menggunakan RPP yang sudah direvisi. Sudah bagus. Sekarang ke penilaian. Bapak menilai apa saja? Penilaian sikap, Bu. Hanya mengambil yang observasinya saja. Terus untuk pengetahuannya tugas kelompok. Jadi bukan begini caranya Bapak menuliskan. Jenis penilaiannya. Penilaian sikap. Tekniknya apa? Observasi. Instrumennya apa? Lembar observasi. Ditambahi Pak, biar lengkap. Terus, karena sikap itu ada 2, Bapak harus nilai semua. Jangan dijadikan 1. Karena kan KD-nya sendiri-sendiri. IPK-nya sendiri-sendiri. Sehingga tujuan pembelajarannya juga sendiri-sendiri. Nanti instrumen penilaiannya juga berdiri sendiri. Mana instrumen untuk penilaian sikap sosial, mana instrumen untuk penilaian sikap spiritual. Untuk teknik penilaian kompetensi pengetahuan, misalnya dengan memberi tugas, ya lalu berupa apa instrumennya? Lembar penilaian tugas, misalnya. Tapi biasanya untuk pengetahuan itu tidak lazim ya kalau tugas kelompok. Tugas kelompok itu biasanya untuk keterampilan, Pak. Pengetahuan itu jenisnya tes, non-tes. Yang paling lazim itu ya tes. Nanti Bapak menggunakan instrumen, alatnya apa? Soal pilihan gandakah? Soal uraiankah? Yang Bapak tulis di RPP harus disesuaikan dengan lampirannya. Begitu ya, Pak? Baik, saya kira cukup untuk tanya jawab. RPP-nya silahkan diperbaiki. Sekarang kita tes baca tulis Al-Quran. Tapi kalau Pak Anang ini lulusan Nurul Jadid, apa ya harap dites? Hanya kuliahnya saja di sana, Bu. Tapi di pondoknya bukan di Nurul Jadid. Oh, pondoknya di mana? Di Nurul Riyadho. Mana itu? Paitan juga, dekatnya Nurul Jadid. Ya, ini ditutup dulu screen-nya. Diklik stop share screen. Oke. Silakan Bapak nulis Bismillah sama ayat pertama surat Al-Fatihah. Suratul Fatihah lengkap, Bu? Ayat 1 aja. Sudah? Belum kelihatan, Pak. Kurang ke atas. Oh ya, Arab gundul.
Ya. Sekarang ngaji, Pak. Boleh Baca. bawa Quran, ambil Quran, Bu. Gimana? Bawa Quran, ambil Quran. Hafalan aja, ayat pendek apa? Surat pendek. Surat pendek. At-Takatsur. Dowo banget kuwi. Al-Kafirun, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ujian komprehensif untuk Bapak Muhammad Anang Yusuf sudah selesai. Alhamdulillah, nervous ini, Bu. Udah di stop. Oke. Record. Stop.